Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Video ini dibuat untuk sekedar informasi mengenai bearing atau laher yang sesuai dengan gardan atau gearbox CVT motor beat kita, terutama motor beat karbu atau FI, serta mengetahui harga atau merek yang berkualitas serta kode-kode yang digunakan di gearbox tersebut. Sebelum kita lanjut, teman-teman harus tahu dulu bearing itu apa. Bearing atau laher adalah komponen sebagai bantalan untuk membantu mengurangi gesekan peralatan berputar pada poros atau as. Bearing atau laher ini biasanya berbentuk bulat. Tujuan dari bantalan untuk mengurangi gesekan rotasi dan mendukung radial dan aksial. Nah, itulah teman-teman arti atau definisi bearing atau laher. Sangat penting bukan? Di sini saya sudah membeli bearing atau laher untuk motor beat saya, karena bearing atau laher di motor saya sudah oblak teman-teman, jadi perlu diganti agar komponen-komponen yang ada di dalam gearbox tersebut tetap aman atau tetap tahan lama dan mencegah kerusakan lebih parah lagi, jadi harus cepat-cepat diganti. Jadi saya putuskan untuk membelinya. Saya membeli bearing ini di marketplace online Tokopedia. Di situ saya menemukan tokonya, insya Allah original barang yang dijual di situ. Inti Supplies nama tokonya, cari saja di Tokopedia, teman-teman. Di situ menyediakan berbagai macam bearing atau laher dengan berbagai ukuran dan merek dan juga variasi harga. Juga opsi kedua ada Astian Bearindo. Di situ menyediakan produk-produk yang terjamin keoriginalannya. Tapi sayang di Astian Bearindo bearing-bearing dengan kode yang saya butuhkan kurang lengkap. Jadi saya putuskan untuk beli di Inti Supplies. Karena di Inti Supplies barang-barangnya lengkap semua. Saya pilih merek SKF karena saya searching di Google, itu merek yang terbaik atau yang mempunyai kualitas terbaik lah untuk digunakan di gearbox atau CVT motor kita. Untuk melakukan pembelian bearing, teman-teman harus pastikan barang yang dibeli itu original, mereknya sesuai, dan kodenya juga sesuai. Karena terdapat banyak di marketplace yang jual mereknya sama tapi harganya berbeda atau harganya lebih murah dari harga yang semestinya, karena maraknya barang-barang palsu atau barang-barang yang ditiru-tirukan menyerupai aslinya dengan harga yang lebih murah. Awas jangan sampai terkecoh dengan harga-harga murah ya teman-teman. Pastikan untuk pergantian bearing ini, karena ini bagian yang sangat vital, pastikan barang yang kita beli itu original dan juga kodenya harus sama dengan yang kode digunakan di motor kita. Jangan sampai salah beli kode ya teman-teman. Nah, untuk bearing SKF yang saya beli tadi, insya Allah terjamin ke originalannya, di mana di situ pabriknya ada di mana-mana, ada di Cina, Malaysia, Indonesia, Italia. Jadi bila teman-teman membeli bearing dengan merek SKF dan di situ terdapat tulisan Made in China, bukan berarti bearing tersebut palsu, karena memang di Cina juga terdapat pabriknya. Selain di Italia, Indonesia, dan satu lagi tadi di mana, pokoknya menyebar pabriknya itu. Sebelum bearing kelima itu datang, saya sudah membeli duluan bearing yang untuk box CVT-nya dengan kode 6002. Ini juga merek SKF, insya Allah original, dan di tengahnya ada bus. Kut adalah daftar kode bearing yang saya beli di marketplace online beserta harganya tertera di situ, dimana yang paling mahal itu dengan kode SKF 636204. Total biaya yang saya keluarkan adalah 250.000 lebih lah untuk membeli ke 6 bearing tersebut. Ini contoh bearing bak CVT dengan kode 6002.
dimana di tengahnya ada bos atau kuningan supaya lebih rapet di as pulinya. Awas teman-teman, jangan beli bearing yang tidak ada kuningannya. Kalau tidak ada kuningannya, pulinya bisa lobok atau kelonggaran. Dan ini untuk bagian dalam gardan CVT nya, bearing SKF dengan kode 6204 merupakan bearing untuk as pulinya, dimana nanti akan bertemu dengan bearing yang ada di bak CVT dengan kode 6002 tadi. Di sini untuk bagian as pulinya SKF, di sebelah kirinya untuk bagian bak CVT. Ini untuk bagian tengah gearboxnya 6201 di bagian sebelah kanan atau bagian terluar, bagian penutup. Dan ini pasangannya dengan kode 6301 berpasangan dengan 6201 tadi yang ada di crankcase, dan situ ada ditutupnya. 6201 ada di tutupnya dan 6301 ada di crankcase nya. Berikut untuk as ban atau as roda dengan kode 6302 untuk di bagian crankcase, dan pasangannya bermerek Koyo karena SKF lagi kosong dengan kode 60/22. Jadi kode 60/22 ini berpasangan dengan 6302. 60/22 ini ada di bagian terluar atau bagian dekat dengan ban roda belakang bit, sedangkan untuk 6302 ada di bagian crankcase. Inilah susunan bearingnya. Inilah simulasi posisi bearingnya, bisa dilihat di gambar berdasarkan kodenya 6002 berpasangan dengan 6204, 6301 berpasangan dengan 6201, 6302 berpasangan dengan 60/22. Untuk pemilihan merek, saya sarankan untuk memilih merek yang sudah terkenal dan terjamin kehandalannya di motor. Bisa pilih merek SKF, merek Koyo, merek ETN, ada merek Timken, merek VAK, dan masih banyak merek-merek lainnya yang sangat-sangat bisa dihandalkan untuk gearbox motor. Intinya pandai-pandailah dalam memilih atau membeli barang tersebut. Jangan sampai membeli barang palsu, karena di marketplace online terdapat barang-barang dengan merek yang sama persis dengan harga yang lebih terjangkau atau lebih murah dari harga yang seharusnya. Jangan mudah terkecoh dengan harga murah. Pastikan di toko tersebut benar-benar menjamin keaslian atau keoriginalan bearing tersebut, karena fatal akibatnya kalau kita memilih bearing-bearing yang palsu tersebut. Bearing-bearing palsu tersebut kita tidak tahu bahannya dari apa, pembuatannya. Jangan terkecoh dengan harga murah, karena bearing palsu mirip dengan bearing aslinya dengan harga yang lebih murah dari bearing aslinya. Untuk mengetahui palsu atau aslinya bisa dilihat terutama dari harganya. Kalau harganya sudah sangat murah, bisa dipastikan bearing tersebut palsu atau produk tiruan.
Juga tanyakan kepada toko tempat kita membeli bearing tersebut bahwa bearing yang ada di situ benar-benar original. Untuk video selanjutnya saya akan memasangkan bearing-bearing yang saya beli ini ke motor saya. Untuk pergantiannya saya lakukan sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel, karena saya ingin mencoba pengalamannya, karena baru pertama kali inilah saya mencoba untuk mengganti sendiri bearing yang ada di motor saya.